Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahrul Aziz dengan NIM 2023-11185. Di sini saya akan mempresentasikan konsep ekonomi dalam industri ketenagalistrikan, mata kuliah ekonomi teknik. Next. Nah, di sini ada latar belakang yang dimana terdapat sektor ketenagalistrikan adalah salah satu sektor utama yang menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Listrik telah menjadi ekonomi vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga dan memainkan peran penting dalam dunia industri dan jasa untuk menggerakkan perekonomian. Meningkatnya kebutuhan tenaga listrik mendorong pemerintah untuk membuka kesempatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Next. Selanjutnya ada peran ketenagalistrikan dalam ekonomi. Jadi, pendorong pertumbuhan ekonomi ketenagalistrikan ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi listrik yang sangat tinggi seringkali menjadi indikator tingkat industrialisasi dan kemajuan teknologi, serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya ada investasi infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang baik diperlukan untuk mendukung produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Infrastruktur ini juga berfungsi sebagai fondasi bagi sektor-sektor yang lain dalam perekonomian. Next. Di sini juga terdapat aspek ekonomi dalam pembangkit listrik. Jadi biaya dan efisiensi. Nah, di sini tuh dalam industri ketenagalistrikan efisiensi biaya itu sangat penting. Metode seperti Levelized Cost of Energy atau LCOE digunakan untuk menghitung biaya keseluruhan per unit energi yang dihasilkan, memperhitungkan semua biaya dari investasi awal hingga operasional. Dengan pendekatan ini, perbandingan antara berbagai teknologi energi menjadi lebih jelas, termasuk energi terbarukan dan bahan bakar fosil. Selanjutnya, regulasi dan struktur pasar. Industri ketenagalistrikan seringkali diatur oleh pemerintah untuk memastikan efisiensi alokasi sumber daya. Regulasi ini mencakup pengaturan harga, jumlah barang, serta akses ke pasar yang semuanya mempengaruhi kinerja industri. Struktur pasar seperti monopoli atau kompetisi juga menentukan bagaimana energi listrik diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya, teori ekonomi dalam ketenagalistrikan. Nah, teori produktivitas ini yaitu teori menjelaskan bahwa ketenagalistrikan memungkinkan penggunaan mesin dan teknologi modern yang meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Output ekonomi dapat meningkat. Nah, di sini ada teori efisiensi, yang dimana teori ini menunjukkan bahwa kelistrikan dapat membantu mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya produksi dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, di sini terdapat kesimpulan bagaimana mestinya secara keseluruhan konsep ekonomi dalam industri ketenagalistrikan mencakup pengelolaan biaya, investasi infrastruktur, regulasi pasar, serta penerapan teori-teori ekonomi untuk memaksimalkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.